Nah, setelah gonjang-ganjing penolakan ekspor minyak sawit yang dialami oleh Indonesia selama ini, akhirnya kali ini Indonesia pun mendapatkan angin segar baru, bos. Jadi ceritanya di negara Swiss, demi menentukan apakah sawit Indonesia diloloskan atau tidak untuk diekspor ke sana, negara itu ternyata sampai-sampai mengadakan pemungutan suara, bos. Dikutip dari CNN Indonesia, hal ini pun dilakukan karena diketahui sebelumnya terdapat beberapa LSM, yaitu dari Serikat Tani Swiss, Unitere, dan seorang petani anggur yaitu Willy Kretekny mengajukan referendum untuk menolak impor sawit dari Indonesia kepada Mahkamah Federal di Bern pada November tahun 2020 lalu. Namun, setelah pemungutan suara, akhirnya ekspor minyak sawit mentah Indonesia ke Swiss pun lolos. Karena lebih banyak warga negara Swiss yang memberi lampu hijau terhadap kesepakatan perdagangan bebas antar kedua negara melalui sebuah referendum pada hari Minggu 7 Maret 2021 kemarin. Nah, dikutip dari beberapa sumber berita berikut, ternyata sebanyak 51,6% warga Swiss mendukung perjanjian perdagangan dengan Indonesia. Dan salah satu keuntungan yang didapat dari perjanjian dagang antar kedua negara ini adalah pengurangan bahkan penghapusan tarif bagi hampir semua komoditas ekspor Indonesia seperti produk agrikultur yang ingin masuk Swiss, termasuk ya kelapa sawit, bos. Kemudian mereka yang menentang ekspor sawit Indonesia ini ternyata adalah para penentang globalisasi, partai sayap kiri, dan beberapa organisasi non-pemerintah atau LSM. Namun, walaupun referendum menolakkan impor sawit Indonesia ke Swiss ini gagal, Bern menegaskan bahwa minyak sawit yang diimpor oleh Indonesia harus memenuhi standar lingkungan tertentu untuk memenuhi syarat pengurangan tarif. Kemudian Presiden Swiss yaitu Guy Parmelin pun mengatakan bahwa masyarakat Swiss merasa kesepakatan perdagangan itu sudah benar dan seimbang sehingga negaranya akan mendukung Indonesia untuk memproduksi sawit yang berkelanjutan. Dan akhirnya bersamaan dengan ini artinya sektor kelapa sawit di Indonesia juga dapat bernafas lebih lega, bos. Setelah sebelumnya dihantam ombak besar kampanye hitam minyak sawit di Eropa yang terus mengatakan bahwa minyak kelapa sawit ini merusak lingkungan. Nah, kemenangan tipis hasil referendum ini pun akhirnya membuat gembira para pendukung perjanjian itu. Swiss yang sebagian besar disokong oleh kelompok usaha kecil dan menengah akan memiliki pasar luas di negara yang berpenduduk 268 juta jiwa. Salah seorang pengusaha pemasangan rel kereta api bahkan sejak awal tidak setuju perjanjian dagang antar negara ini masuk ke dalam referendum. Harusnya tidak sampai referendum, tapi inilah Swiss. Jika ada rakyat yang tidak setuju, bisa ikut campur langsung dalam urusan politik negeri ini, kata pengusaha tersebut. Nah, mantap. Semoga semua negara-negara Eropa mengikuti jejak Swiss ya, bos. Dan minyak sawit tidak ditolak lagi sehingga masa depannya untuk menjadi bahan bakar terbarukan dapat tercipta dengan maksimal dan Indonesia semakin berjaya. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju. Salam Indo Heroes.